Aneh dengan apa yang saya alami dalam mimpi ini. Yang saya lihat adalah suami saya sedang menggali lubang, dan ketika saya teriak minta tolong sama suami saya, "Pak, orang itu mengejar saya." Tapi respon suami saya malah tersenyum, dan bahkan dia mendorong saya masuk ke lubang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Malam Mencekam semua. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami di sini tim Malam Mencekam, dan terima kasih juga buat Anda yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini, dan tentunya juga buat sobat Malam Mencekam yang selalu setia menemani channel Malam Mencekam sampai saat ini. Oh ya, jangan lupa juga untuk yang belum subscribe nih ya, tetap bantu subscribe dan share ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman Anda juga suka dengan cerita-cerita yang seperti ini. Sobat Malam Mencekam sekalian, apabila Sobat Malam Mencekam sekalian memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang juga horor dan mencekam, silakan Anda untuk share cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Dan kita juga berharap Ibu Istiara beserta keluarga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Baik sahabat Malam Mencekam semua, kita akan langsung ke cerita pengalaman pribadi dari Ibu Istiara. Perkenalkan, nama saya Istiara. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini saya berdomisili di daerah Surakarta, Solo. Saya mau berbagi cerita pengalaman mistis yang saya alami sendiri, tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 2019 yang lalu. Pada hari itu, tepat di hari Minggu, saya ada acara jalan sehat di kota kami. Pagi-pagi sekali saya sudah berangkat dengan anak perempuan dan suami saya untuk mengikuti acara tersebut. Lalu setelah acara jalan sehat itu selesai, kami putuskan untuk liburan dulu ke perkebunan teh Kemuning, yaitu tempat di daerah Karanganyar. Karena suasana siang itu yang lumayan agak panas, sambil menikmati hamparan hijaunya kebun teh, lalu saya arahkan pandangan saya jauh ke depan melihat pegunungan Lawu. Di sana juga terlihat hijaunya perkebunan teh yang letaknya tepat di bawah kaki gunung. Lalu saya berkata pada suami, "Ayo Pak, kita ke atas yuk, ke Candi Cetok. Sudah lama juga saya nggak pernah ke sana. Mumpung libur nih Pak." "Jauh loh Bu, bensinnya cukup apa enggak ya? Tadi Ibu nggak bilang sih kalau dari awal mau ke Candi Cetok sekalian." Aku pun berkata, awalnya memang nggak pengen sih Pak. Ini tiba-tiba kok jadi pengen ke sana ya? "Ayolah Pak," pintaku sambil memohon manja. Akhirnya suami pun mengiyakan. "Ya udah, kalau begitu ayo kita berangkat." Di perjalanan, aku sudah membayangkan spot-spot foto yang bagus-bagus, karena memang ini sudah kesekian kalinya kami ke Candi Cetok. Jadi sedikitnya kami tahu tempat-tempat yang menarik untuk berfoto. Sesampainya di candi, kami cukup kaget karena ternyata sangat ramai sekali. Lalu kami pun berjalan menuju loket tiket, dan setelah membayar tiket masuk dengan jalan yang santai, kami pun mulai naik ke atas. Sepanjang perjalanan mendaki, ada hal yang membuat aku merasa heran, karena tidak seperti biasanya. Banyak sekali dupa yang sudah terbakar. Dengan penasaran, saya tanya sama suami, "Tumben ya Pak, banyak sekali orang yang bakar dupa."
Suami pun menjawab, iya Bu, mungkin karena besok adalah hari Nyepi, jadi banyak yang sembahyang, mumpung libur mungkin. Kami pun akhirnya foto-foto di spot-spot yang menarik. Setelah cukup puas, lalu kami pun segera berjalan menuju warung untuk bersantai sejenak. Tidak perlu waktu lama, kami beruntung sekali langsung dapat tempat duduk tanpa harus menunggu lama. Aku memesan gorengan dan teh panas sambil menikmati suasana dingin yang diliputi kabut tipis. Lalu pandanganku tertuju ke sebuah plang dengan tulisan arah jalan. Di sana tertulis arah menuju ke Sendang dan ke arah Candi Ketek, atau lebih dikenal dengan nama Candi Monyet. Lalu aku berkata, Pak, ke Candi Ketek itu jauh ya naiknya? Iya, lumayan jauh Bu. Harga tiketnya juga 5.000 kalau nggak salah, jawab suami. Aku berpikir sejenak, enggak ah Pak, pasti banyak monyet di sana. Kadang ada juga yang nakal, apa-apa yang kita bawa pasti diambil oleh monyet itu. Lagian udah jam 3 sore nih Pak, pulang kita yuk, sambungku lagi. Akhirnya kami pun turun menuju ke lokasi parkir. Setelah mobil keluar dari parkiran, kami pun pulang sambil ngobrol. Sementara saya lihat anak saya tidur dengan pulas di kursi belakang. Sesampainya di rumah, ada hal yang aneh terjadi. Badan tiba-tiba nggak enak, pegal-pegal dan sedikit panas. Lalu aku putuskan untuk mandi, sholat, dan terus makan. Selesai makan, aku mengemasi barang-barang suami karena kebetulan dia besok ada acara ke Batu Malang. Setelah selesai, aku lihat anakku sudah tertidur. Aku pun menyusul untuk tidur. Ketika aku mulai tidur, perasaanku semakin gak enak. Badan terasa semakin panas. Aku bangunkan suami yang sudah tertidur pulas. Pak, kok hawanya panas sekali ya? Suamiku pun menjawab, enggak ah Bu, biasa aja. Setelah menjawab seperti itu, suamiku langsung kembali tidur kembali. Aku lihat jam saat itu sudah menunjukkan tepat pukul 10 malam. Akhirnya aku tertidur kembali. Dan di dalam tidurku, tiba-tiba aku bermimpi. Aku dikejar-kejar orang yang sama sekali aku gak kenal. Dan dia berteriak-teriak, "Hayo, mau lari kemana?" Dalam mimpi itu saya terus berlari. Akhirnya saya masuk ke suatu tempat. Seperti yang terlihat itu seperti dapur. Tetapi saya lihat orang itu tetap mengikuti saya dan memperhatikan saya terus. Saya berusaha untuk mundur. Namun tiba-tiba jari kaki saya terkena gergaji, sangat sakit sekali. Saya pun tersentak dan terbangun, tapi kaki saya masih terasa sakit. Lalu saya pegang kaki saya yang nomor 2 sebelah jempol kaki. Aneh banget, kok sakit beneran? Padahal kan saya cuman mimpi gitu. Setelah saya lihat, ternyata benar-benar berdarah. Dan ini benar-benar luka. Saya langsung bangunkan suami saya. Pak, bangun Pak. Saya mimpi Pak. Jari kaki saya kena gergaji. Tapi kok ini malah luka beneran ya? Suami saya kaget dan dia berkata, "Loh, kok bisa begitu ya Bu? Kamu kesandung?" "Enggak Pak, aku baru saja bangun," jawab aku. Lalu suami beranjak mengambil betadin sambil berkata, "Kok aneh ya Bu? Ini lukanya seperti kena pisau beneran loh." Dengan pikiran yang masih terheran-heran, saya mencoba untuk tidur kembali. Paginya, pas jam 9 pagi, suami saya pamit untuk bertugas ke Malang selama 4 hari di sana. Sobat Malam Mencekam semua, saya mulai merasakan tidak nafsu makan. Badan mulai gatal-gatal. Udah digaruk tapi nggak hilang-hilang juga.
Sampai-sampai saya garuk pakai sisir hingga lecet-lecet, juga nggak bisa hilang gatalnya. Akhirnya saya putuskan untuk mandi pakai air hangat yang sudah saya kasih garam, dan hangatnya lumayan agak panas sih. Tapi hasilnya masih tetap gatal. Setelah maghrib, saya seperti biasa saya melihat ada bayangan berkelebat bolak-balik di sebelah saya dan di belakang saya. Gak biasanya seperti itu. Sampai saya merasa takut. Mau melangkah ke dapur saja, saya gak berani. Akhirnya saya masuk ke kamar sambil garuk-garuk tangan dan badan yang gatel. Itu pun saya garuk pakai sisir. Sehabis Isya, anak saya yang berusia hampir 4 tahun tiba-tiba rewel. Dia terus menerus rewel dan mulai ngigau. Membuat saya semakin takut karena rumah saat itu hanya kami berdua. Lalu saya coba WA suami saya. Pak, perasaan mama malam ini kok aneh banget ya pak. Mama selalu melihat seperti ada sosok berkelebatan, seperti ada orang yang sedang lalu lalang. Banyak doa bu, istighfar. Mungkin ibu capek, balas WA suami saya. Akhirnya saya pun berusaha berdoa sebisa mungkin, dan saya pejamkan mata. Dan saya berusaha untuk bagaimana saya bisa tidur. Dan saya lihat anak saya sudah mulai tertidur dengan pulas. Baru saja saya mau memejamkan mata, tiba-tiba saya mendengar ada suara berisik yang membuat saya terbangun. Padahal suasana sangat sepi saat itu. Lalu suara itu pun hilang dan saya kembali tertidur. Nah, ketika saya bangun di pagi hari, badan dan tangan saya itu kembali gatal-gatal. Karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan dan tidak tahu bagaimana cara menghilangkan rasa gatal ini, lalu saya ambil balsem dan saya oleskan di bagian tubuh dan tangan. Lumayan sih, terasa panas mengurangi rasa gatal. Tapi setelah itu rasa panasnya hilang, gatalnya semakin menjadi-jadi. Saya sampai nangis karena saya bingung ada apa dengan badan saya, serta saya ini tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Semalaman saya nggak bisa tidur sampai pusing rasanya. Ketika pagi saya mencoba untuk berjemur, tapi saya melihat di tangan saya merah bulat-bulat seperti kena api. Lalu saya putuskan untuk mandi saja. Dan ternyata apa yang terjadi pada saat saya mandi, saya melihat seluruh badan saya itu merah semua. Karena itu saya panik, saya langsung telepon suami. Lalu saya putuskan untuk pergi ke klinik untuk berkonsultasi. Setelah beberapa lama saya konsultasi di klinik, lalu pihak klinik merujuk saya untuk ke rumah sakit. Karena menurut informasi dokter, sepertinya gejala DB, demam berdarah. Tapi saya memutuskan pulang saja. Karena kalau saya sampai harus rawat inap, anak saya sama siapa? Jelas orang tua saya tinggal di Jawa Timur. Akhirnya saya putuskan untuk tidak ke rumah sakit. Saya dikasih obat gatal dari klinik dan sudah saya minum juga, tapi sama sekali tidak mengurangi rasa gatalnya. Dari pagi sampai maghrib itu cuma merasa gatal dan mulut rasanya pahit, tidak ada selera untuk makan. Kondisi saya semakin memburuk, kepala saya pusing terus, badan gatal dan mulai sering mimisan. Dan malam Rabunya rasa gatal-gatal itu pun mulai saya rasakan lagi. Pikiran pun tidak tenang. Saya coba keluar kamar, lalu saya melihat ke kamar mandi, tapi tidak ada satu orang pun yang mandi. Lalu saya berlari masuk kamar dengan perasaan yang sangat takut. Di dalam kamar, rasa gatal itu terus terasa. Lalu saya olesi lagi dengan balsem seperti biasa.
Karena capek, akhirnya saya pun tertidur. Saya pun kembali bermimpi, dikejar-kejar lagi oleh orang yang sama, yang waktu itu pernah mengejar saya di mimpi yang sebelumnya. Saya terus berlari di mimpi itu. Tiba-tiba saya melihat ada suami saya di dalam mimpi saya. Saya merasa aneh dengan apa yang saya alami dalam mimpi ini. Yang saya lihat adalah suami saya sedang menggali lubang. Dan ketika saya teriak minta tolong sama suami saya, "Pak, orang itu mengejar saya." Tapi respon suami saya malah tersenyum. Dan bahkan dia mendorong saya masuk ke lubang itu, lalu menimbun saya hidup-hidup. Saya berteriak sekeras mungkin sampai akhirnya saya terbangun. Saya langsung telepon suami, ternyata tidak diangkat karena sudah tengah malam. Saya mencoba menyalakan semua lampu di ruangan saya, dan saya berwudu untuk sholat tahajud serta zikir. Tapi saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya terus. Lalu setelah selesai ibadah, saya kembali menggaruk badan sambil nangis. Saya berkata, "Ya Allah, saya sudah capek dengan semua ini. Kalau mau diambil, ambil saja, saya sudah ikhlas." Paginya saya telepon ibu dan menceritakan semuanya. Ibu saya bilang, "Coba bakar kunir, terus diparut dan diolesi ke badan." Saya langsung melakukan apa yang dikatakan ibu, tapi hasilnya nihil karena gak bisa hilang. Tetap aja gatal itu terasa, bahkan semakin sakit. Saya lihat HP suami saya ternyata mengirimkan pesan WA. Dia bilang hari ini dia pulang, mungkin sorean baru sampai rumah. Sobat Malam Mencekam semua, setelah seharian menunggu dan saya terus merasakan gatal dan tidak enak untuk makan juga, ternyata betul saja sorenya suami saya pulang. Yang saya heran adalah ketika suami saya ada di rumah, justru saya tidak melihat ada sosok bayangan-bayangan itu berkelebat. Dan rasa gatal yang selalu menyiksa saya, yang membuat saya sampai menangis, itu pun berkurang, bahkan tidak saya rasakan kembali. Saat itu suami saya menyimpulkan bahwa sebenarnya saya tidak kenapa-kenapa. Bahkan saya mulai bisa makan. Saya bersyukur sudah lumayan, sudah cukup baik. Dan pada hari Seninnya suami saya harus balik lagi ke Batu karena masih ada proyek di sana. Ketika suami saya sudah pergi, pada malam harinya tiba-tiba keadaan buruk dan mencekam itu datang lagi seperti yang kemarin. Saat mata saya terpejam, terdengar suara berisik di telinga, membuat rasa takut saya menjadi-jadi. Dan gatal yang teramat sangat saya rasakan itu. Badan pun panas disertai mimisan. Besoknya saya tanya-tanya ke teman-teman, siapa tahu ada yang tahu di mana ada orang yang bisa ngobatin orang sakit, yang termasuk dalam orang sakit yang gak wajar lah. Lalu saya dikasih nomor HP dan alamatnya. Akhirnya saya putuskan untuk ikhtiar datang ke sana. Sesampai di sana saya menceritakan semuanya, lalu saya dibacain doa dan dikasih amalan untuk dibaca sebelum tidur. Tapi kenapa nggak bisa hilang, malah badan tambah sakit. Perut juga seperti diremas-remas. Saya pikir akan datang bulan, karena seingat saya terakhir saya head itu bulan lalu, tanggal 24. Dan ini sudah tanggal 13, kok belum datang bulan. Lalu saya berpikir karena lagi gak enak badan, mungkin ya jadi telat. Pikir saya seperti itu, karena biasanya juga telat sampai seminggu. Paginya saya ingat itu hari Rabu, karena kami seharusnya suami sudah pulang. Lalu saya cerita ke Bu RT. Kebetulan beliau datang ke rumah mendengar kabar kalau saya sakit.
Setelah saya ceritakan semuanya, saya diajak ke suatu tempat dan saya dikenalkan oleh seseorang yang sosoknya itu seperti orang tua kejawen kalau kita lihat dari fisiknya, karena sudah cukup terlihat tua. Lalu saya disuruh beli rokok karena mbahnya itu nggak mau dibayar pakai uang. Selesai beli rokok, saya balik lagi menuju rumah si mbah. Terlihat di sana beliau sedang sholat asar. Kami pun dengan sabar tetap menunggu, dan setelah sholat, lalu si mbah itu pun menyambut kedatangan kami. Beliau lalu menanyakan nama saya, disusul dengan beberapa pertanyaan lainnya. Setelah itu beliau menuangkan botol kecil ke jempolnya, lalu jempolnya itu dioleskan ke kening saya, dan dia berkata, "Kehamilanmu ada yang mengganggu." Benar-benar saya kaget. Aku hamil dalam pikiranku. Ini sudah gak bisa diselamatkan. Jabang bayinya ada yang mau mengambil, tapi jabang bayinya berusaha bertahan. Jadi yang gak kuat ya kamunya. Kamu habis dari tempat keramat ya? Tanya si mbah kepadaku. Dia ngikutin kamu karena dia mencium janin di perutmu. Lanjutnya, saya nggak tahu kalau saya hamil, mbah. Lalu apa yang harus saya lakukan, mbah? Tanya saya. Bismillahirrohmanirrohim. Nanti sampai rumah, cari pupus daun jarak 5 lembar, lalu direbus. Setelah mendidih, tambahkan air hangat, lalu buat mandi, dan bacakan Al-Fatihah sebanyak 3 kali sebelumnya. Nanti saya bantu doa dari sini. Setelah itu saya dan Ibu RT pun pulang. Di perjalanan saya mampir ke apotek buat beli test pack. Didorong rasa penasaran yang tinggi, saya nggak nunggu besok paginya. Saya langsung coba dan hasilnya ternyata saya positif hamil. Saya langsung menangis karena saya sudah ceroboh, tidak bisa menjaga calon anak saya sendiri. Keesokan paginya saya ambil pupus daun jarak itu, gak jauh dari rumah. Ternyata ada, karena dibuat tanda batas tanah. Setelah saya rebus, saya taruh di bak dan saya tambahkan air. Lalu saya bacakan Al-Fatihah 3 kali, dilanjutkan dengan mandi. Setelah selesai mandi sekitar 10 menit, saya merasa seperti pengen buang air kecil. Tapi belum sampai ke kamar mandi, saya merasa seperti ada yang keluar. Ternyata begitu saya cek, ada gumpalan darah yang sangat pekat dan baunya seperti bangkai. Sengaja saya tidak buang karena saya yakin ini pasti calon janin anak saya yang meninggal. Setelah kejadian itu, alhamdulillah gatal saya sembuh. Saya sudah agak tenang dan tidak gelisah lagi. Badan saya tidak terasa panas lagi. Dan alhamdulillah saya sudah sehat sampai sekarang. Sobat Malam Mencekam sekalian, mudah-mudahan pengalaman pribadi saya ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat para sahabat Malam Mencekam semuanya, untuk selalu lebih berhati-hati dalam segala hal, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, di tempat seperti apapun, bahkan di tempat asing sekalipun, kita harus selalu berdoa dan mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu, apalagi di tempat yang seperti hutan atau tempat-tempat rekreasi wisata yang bernuansa alam. Ini kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada, dan selalu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari gangguan-gangguan atau penghuni-penghuni yang mungkin penghuni di daerah tersebut itu punya kelakuan yang nakal.
Sobat Malam Mencekam sekalian, itulah tadi sebuah kisah yang disampaikan oleh Ibu Istiara di Solo. Ini memberikan banyak pengalaman kepada kita, banyak memberikan pembelajaran kepada kita. Artinya, pada saat kita berada dimanapun, pada saat kita pergi kemanapun, yang harus kita lebih utamakan adalah kewaspadaan, dan selalu kita memohon perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa, baik mau pergi, baik di tempat manapun, apalagi tempat-tempat yang mungkin terlihat cukup angker dan aneh. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Malam Mencekam sekalian yang mungkin memiliki pengalaman pribadi yang horor dan mencekam tentunya, jangan lupa untuk mengirimkan ceritanya via email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Dan Sobat Malam Mencekam, tentunya di antara Anda juga banyak yang suka dengan cerita-cerita horor yang bersifat gambar, yang ilustrasinya menggambarkan, tapi ceritanya tidak kalah horor dan mencekam. Jangan lupa untuk kunjungi juga channelnya, adalah channel Mengulas Malam. Semoga kita selalu ada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahannya. Kami mohon pamit, sampai ketemu kita di video-video yang lainnya yang tentunya tidak kalah horor dan mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.